Selamat datang di Sibo ini, siaran belajar online, interaktif, dan menyenangkan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah pasti sehat kan? Alhamdulillah. Nah, kita harus bersyukur karena sehat merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan 3M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak. Oh iya, sudahkah kalian siap untuk belajar? Pasti sudah. Sahabat Poin selalu siap dan selalu semangat untuk belajar demi meraih cita-cita dan untuk kemajuan bangsa. Sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Biar lebih semangat, Bu Insofa akan mengajak kalian untuk bernyanyi bersama. Kalian di rumah bisa menentukan ya. Di sini belajar, di sana belajar, di mana-mana kita belajar. Si Boim hebat, si Boim cermat, belajar menjadi bermanfaat. La la la, ayo 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 kita semangat, semangat belajar bersama Boim. La la la, ayo 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 kita semangat, semangat belajar bersama Boim. Nah, kalian harus tetap semangat belajar ya, walaupun harus belajar di rumah. Karena belajar itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Nah, silahkan persiapkan alat tulis kalian ya. Pada kesempatan ini, Bu Insofa ingin mengajak kalian belajar materi kelas 3, tema 3, subtema 1 tentang benda di sekitarku. Adapun muatan pelajarannya yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan SPDB. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini yaitu 3.1 menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. 3.7 mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 3.2 mengetahui bentuk dan variasi pola irama dalam waktu. Indikatornya yaitu mengidentifikasi benda dan non-benda berdasarkan gambar. Kemudian mengelompokkan benda berdasarkan sifatnya. Kemudian menyebutkan ciri-ciri benda. Selanjutnya menyebutkan macam-macam alat ukur satuan panjang. Mengukur panjang benda dengan satuan panjang baku cm. Mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana. Dan yang terakhir, memperagakan pola irama sederhana. Tujuan pembelajaran pada kesempatan ini yang pertama, setelah mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi benda dan non-benda dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati lingkungan sekitar, siswa dapat mengelompokkan benda berdasarkan sifat fisiknya dengan benar. Yang ketiga, setelah pembelajaran, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri benda dengan benar. Yang keempat, dengan mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan macam-macam alat ukur satuan panjang secara tepat. Yang kelima, dengan memperhatikan pengarahan guru, siswa dapat mengukur panjang benda dengan satuan panjang baku cm secara tepat. Yang keenam, setelah menirukan tepukan guru, siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dengan benar. Yang terakhir, setelah pembelajaran, siswa dapat memperagakan pola irama sederhana dengan benar. Berikut akan Bu Insofa uraikan secara jelas. Perhatikan dengan seksama ya anak-anak.
anak-anak, apakah kalian tahu apakah benda itu? Ada manusia, hewan, tumbuhan. Itu juga termasuk benda. Ada batu, buku, gelas, itu juga benda. Dapatkah kalian melihat perbedaannya? Coba kalian pikirkan. Nah, manusia, hewan, dan tumbuhan itu merupakan benda hidup. Sedangkan batu, buku, dan gelas itu termasuk benda mati. Nah, benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, buku, dan gelas itu menempati ruang. Benda-benda tersebut juga dapat ditimbang. Bagaimana cara membedakan benda dengan bukan benda? Ada cahaya. Apakah cahaya termasuk benda? Ada panas api. Apakah panas api juga termasuk benda? Nah, cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas itu tidak bisa ditimbang. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Ada panas api unggun, minyak goreng, cahaya lampu, ember, es, balon, suara, radio, dan hewan. Nah, coba amati gambar-gambar tersebut ya anak-anak. Sekarang Bu Insofa akan mengajak kalian untuk membedakan mana yang bukan benda dan mana yang termasuk benda. Yang bukan benda ada panas api, cahaya lampu, dan suara. Kemudian yang termasuk benda ada minyak goreng, ember, es, balon, radio, dan hewan. Nah, bukan benda itu tidak menempati ruang dan tidak bisa ditimbang. Sedangkan yang termasuk benda itu menempati ruang dan bisa ditimbang karena memiliki berat. Anak-anak, kamu sudah dapat membedakan benda dan bukan benda ya. Perhatikan benda-benda di sekelilingmu. Benda-benda mempunyai warna, bentuk, dan ukurannya tersendiri. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukuran. Berdasarkan ukurannya, benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, dan ada yang pendek. Contoh benda yang memiliki ukuran besar yaitu ada almari, ada kulkas, ada pintu, ada meja. Nah, yang termasuk benda berukuran kecil ada toples, ada piring, ada gelas, dan lain sebagainya. Berdasarkan bentuk. Nah, benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Ada yang berbentuk lingkaran, persegi, persegi panjang, segitiga, dan lain sebagainya. Yang sering kita jumpai di rumah, ada yang berbentuk lingkaran itu, ada jam dinding, ada piring. Nah, jam dinding juga ada yang berbentuk persegi. Selain itu, yang berbentuk persegi ada jendela, ada TV itu berbentuk persegi panjang. Nah, setiap rumah pasti memiliki berbagai macam benda dan berbagai macam bentuk. Setiap rumah juga ada yang jam dindingnya bulat, lingkaran, ada juga yang berbentuk persegi panjang. Kemudian berdasarkan warna. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Ada yang merah, kuning, hijau, biru, dan lain sebagainya. Nah, misalnya saja dinding rumah. Dinding rumah
biasanya memiliki warna yang berbeda-beda. Ada yang dinding rumahnya yang berwarna hijau, ada yang berwarna biru, ada yang berwarna kuning, dan ada juga yang berwarna orange. Selain itu, pakaian. Nah, pakaian biasanya juga memiliki beraneka macam warna, ya. Coba sekarang kalian amati benda-benda di sekitar rumahmu. Kemudian kelompokkan benda-benda tersebut. Kamu boleh mengelompokkan berdasarkan ukuran, bentuk, ataupun warna. Nah, setelah itu kalian bisa menuliskan sesuai yang akan kalian kelompokkan. Di sini Bu Insova akan mengelompokkan benda-benda berdasarkan ukuran, bentuk, dan warna. Nah, dalam bentuk ukuran, Bu Insova akan mengelompokkan benda berdasarkan ukuran yang besar. Nah, coba kalian perhatikan dengan seksama ya. Benda-benda yang berukuran besar di rumah biasanya ada apa saja? Ada meja, lemari, pintu, kulkas, mesin cuci, kompor gas, dan lain sebagainya. Berdasarkan bentuk, nah, Bu Insova mengambil bentuk lingkaran. Coba, benda apa saja yang berbentuk lingkaran yang ada di rumah? Misalnya jam dinding, meja. Ada yang meja berbentuk lingkaran, biasanya itu meja hias atau meja makan, juga ada yang berbentuk lingkaran. Kemudian piring itu juga berbentuk lingkaran. Selain itu ada tutup panci, tutup gelas, itu juga berbentuk lingkaran. Kemudian berdasarkan warna, Bu Insova mengambil warna putih. Nah, coba kalian amati benda-benda yang ada di sekitar rumah kalian yang berwarna putih itu apa saja? Biasanya yang berwarna putih itu ada piring keramik itu biasanya berwarna putih. Dinding atau tembok rumah itu biasanya juga berwarna putih, namun juga ada yang berwarna hijau, biru, dan lain sebagainya. Selain itu, yang berwarna putih ada keramik lantai. Kemudian ada ternit atau atap, itu rata-rata biasanya berwarna putih. Kamu telah mempelajari tentang jenis, sifat fisik, dan ciri benda. Selanjutnya, lengkapilah pakan berikut ini. Benda berdasarkan jenisnya. Ada benda apa saja? Ya, ada benda hidup dan benda mati. Selanjutnya, benda berdasarkan sifat fisik, yaitu ada apa saja? Ada ukuran, warna, dan bentuk. Kemudian, benda berdasarkan ciri, yaitu benda mempunyai massa dan menempati ruang. Berdasarkan salah satu sifat fisik benda tadi, kita bisa melihat ukuran benda. Kita dapat mengukur panjang benda menggunakan alat ukur satuan panjang. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah melihat benda-benda ini? Nah, coba ada yang tahu apa nama benda-benda yang ada pada gambar? Nah, pintar. Yang ini namanya penggaris. Kemudian ada meteran pita, kemudian meteran roll, dan ada meteran saku. Kalian dapat melihat perbedaannya ya. Diingat-ingat nama dari masing-masing alat ukur. Setiap alat ukur mempunyai satuan panjang masing-masing. Yang sering kita gunakan sehari-hari dalam pembelajaran adalah penggaris. Penggaris memiliki satuan panjang cm atau sering dibaca cm. Nah, sekarang mari kita belajar mengukur benda menggunakan penggaris. Kalian di rumah bisa mempersiapkan penggaris ya anak-anak. Kita belajar mengukur panjang benda secara bersama-sama. Bu Insova di sini akan memberikan contoh bagaimana cara mengukur benda.
Nah, bagaimana cara menggunakan penggaris untuk mengukur? Perhatikan ya anak-anak. Nah, untuk mengukur panjang benda dengan penggaris, kita letakkan ujung benda mulai dari angka 0 pada penggaris. Kita bisa menghitung panjang benda apabila dimulai pada angka 0. Perhatikan gambar yang ada pada tayangan. Di sini kita akan belajar menghitung ballpoint. Nah, ujung ballpoint itu terletak di angka 0 pada penggaris. Kemudian ujung satunya terletak pas di angka 14. Jadi, panjang ballpoint itu ada 14 cm. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar yang ada pada tayangan berikut ini. Sekarang kita akan menentukan berapa panjang masing-masing benda. Yang pertama itu ada benda penghapus. Panjangnya berapa anak-anak? Ya, benar, 3 cm. Itu ya, dimulai dari angka 0, kemudian ujungnya yang lain itu berada di angka 3. Jadi panjangnya 3 cm. Kemudian benda kedua, ada berapa panjangnya anak-anak? Ya, benar, ada 7 cm. Bagus. Kemudian yang ketiga, panjangnya berapa anak-anak? Ya, 10 cm. Pintar semua. Nah, kemudian panjang pensil ada berapa? Coba diamati. Ya, benar. Ada 6 cm. Kemudian panjang spidol ada berapa? Nah, ada 12 cm. Kemudian yang terakhir panjang ballpoint ada berapa? Ya, pintar sekali, ada 11 cm. Nah, kalian sudah paham kan sampai sekarang bagaimana cara menghitung panjang benda? Benda-benda tadi seperti penghapus, krayon, pensil, spidol, dan ballpoint itu termasuk benda. Benda dapat dibuat dari berbagai macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lain sebagainya. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Nah, misal kayu, tok, misal besi, ting, dan beraneka macam bunyi. Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Ayo kita dengarkan bunyi-bunyian dari berbagai alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada, namun dapat menghasilkan irama lagu. Ada berbagai macam alat musik ritmis. Nah, perhatikan beberapa contoh alat musik ritmis yang akan Bu Insofa tayangkan pada layar. Coba, itu ada 5 contoh alat musik ritmis. Apakah kalian tahu nama-nama alat musik ritmis yang seperti ada pada gambar? Yang pertama itu yang bentuknya seperti segitiga, namanya triangle. Kemudian ada tamborin, kemudian ada maracas, ada kastanyet, dan yang terakhir gendang. Nah, coba amati gambar-gambar tersebut ya. Barangkali suatu saat nanti kamu melihat benda-benda tersebut, kalian tahu nama alat musik tersebut. Apakah kamu pernah memainkan alat musik ritmis seperti tadi? Selain menggunakan alat musik ritmis, kita dapat menggunakan tepukan tangan untuk mengiringi lagu. Mari kita berlatih membuat pola irama lagu menggunakan tepukan tangan. Sekarang kita akan berlatih memukul pola ketukan berirama menggunakan simbol berikut ini. Nah, simbol 5 jari itu adalah ketukan kuat.
Simbol 2 jari itu ketukan sedang dan simbol 1 jari ketukan lemah. Nah, sekarang kita akan berlatih memukul pola ketukan berirama menggunakan simbol berikut ini. Nah, simbol 5 jari itu adalah ketukan kuat. Simbol 2 jari itu ketukan sedang dan simbol 1 jari ketukan lemah. Nah, berdasarkan tayangan berikut ini, pola-polanya itu disimbolkan dengan simbol jari. Nah, tapi Bu Insofa akan memberikan contoh ketukannya seperti apa ketukan kuat, seperti apa ketukan sedang, dan seperti apa ketukan lemah. Coba perhatikan ya anak-anak. Akan Bu Insofa contohkan ketukan kuat seperti ini. Ketukan sedang seperti ini. Dan ketukan lemah seperti ini. Kalian bisa memperagakan di rumah ya anak-anak. Kemudian kita akan memperagakan bersama sesuai pola irama pada tayangan berikut ini. Pola pertama kita bisa peragakan seperti ini. Pola kedua. Pola ketiga. Nah, Ibu harap kalian paham ya. Kalian bisa memperagakan di rumah seperti pola-pola yang sudah Bu Insofa praktekkan. Itulah pembelajaran kita hari ini. Untuk mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat belajar kapan saja, di mana saja, kalian luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.